Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdin Badiruhan dengan NIM 21650058. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kriptografi. Pengantar kriptografi, MSG pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain, plain text atau teks jelas. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim di via pos, kurus, saluran informasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan, storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Yang terus, terminologi. Di situ terdapat pengirim, sender, pihak yang mengirim pesan, penerima, receiver, pihak yang menerima pesan, pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca manipulasi pesan. Contoh pengirim, elite, penerima, BOB. Terus, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi, tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain, kriptogram. Terus harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Terminologi. Di sini ada ekskripsi, yaitu proses penyandikan plain text menjadi ciphertext, nama lain enciphering. Yang kedua, deskripsi. Itu proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula, nama lain deciphering. Notasi matematis. Di sini ada seperti misalkan ciphertext, P plain text. Fungsi ekspresi M memetakan P ke C, E P C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P, C sama dengan P. Fungsi ekspresi dan deskripsi harus memenuhi sifat, yaitu D, E, P sama dengan P. Terus kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Artinya screenwriting. Definisi lama kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyediakan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti oleh maknanya. Definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi, aturan atau untuk cherry-pairing, deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Terus encoding versus decoding. Encoding transformasi dan plain text menjadi kode. Decoding transformasi kembalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode, codebook, dokumen yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu kode. Terus buku kode terdiri dari tabel, lookup tabel untuk encoding dan decoding kode breaker. Selanjutnya, orang yang memecahkan kode untuk menentukan plain text. Terus terminologi kunci. Di sini terdapat ada kunci parameter yang digunakan untuk transformasi, enspairing, dan decipering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma restricted. Selanjutnya, algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Terus selanjutnya, kunci bersifat rahasia secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia publik. Ekskripsi dan deskripsi. Dengan kunci ekskripsi E, K, P sama dengan C harus dipenuhi dengan D, K, E, K, P sama dengan P. Deskripsinya D, K, C sama dengan P. Selanjutnya, kriptologi, studi mengenai kriptologi dan kriptoanalisis. Di situ ada kriptologi, kriptografi, dan di situ ada persamaan kriptografer dan kriptanalis. Keduanya sama-sama menerjemahkan cipters menjadi plain text. Perbedaannya kriptografer dan kriptanalis yaitu kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Terus kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang.
bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglyph yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma sifar berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Selanjutnya, keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, kriptografi kunci simetri, yaitu simetri kriptografi kunci ekspresi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografi disebut sebagai algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Selanjutnya, Caesar. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik ekspresi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks barang digantikan oleh huruf lain yang memiliki seleksi posisi tertentu dalam alfabet. Selanjutnya, algoritma cipher substitusi yang merupakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung M sama dengan dalam kurung M tambah K dalam kurung mod 26. Selanjutnya, Vigenère Cipher. Vigenère Cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Belasso. Beliau menulis metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Giovanni Battista Belasso pada tahun 1553. Nama Vigenère sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise dan Vigenère. Nama Vigenère diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode autoke cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Belasso. Terus, teknik ini menggunakan tabel bujuk sangkat yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris. Cara kerja Vigenère Cipher. Langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin dieskripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contohnya, plain text belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi, belajar rekayasa internet. Pilihan kunci key yang akan disepakati oleh pengiriman serta penerima. Contohnya key Tcom. Susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. Yang keempat, dengan menggunakan tabel Vigenère maka kita akan dapat hasil sebagai berikut. Maka hasilnya adalah sebagaimana berikut: plain text belajar rekayasa internet, key Tcom, ciphertext UX Forward. Data encryption standar DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standards setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam teknologi kunci simetri dan teknologi jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit, panjang kunci internal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Setiap blok plaintext atau ciphertext dieksekusi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal IP 16 putaran, expiring dan inversi permutasi awal IP1. Lihatlah gambar di samping. Terus, pembangkitan kunci internal. Kunci internal kunci setiap putaran ada 16 putaran. Jadi ada 16 putaran internal K1, K2, K16 dibagi oleh dari kunci internal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Gambar 92 memperlihatkan proses pembangkitan kunci internal. Terus, implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat menghasilkan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan estimasi 32 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci disusunkan IBM adalah 108 bit, tetapi atas permintaan NASA
panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Selanjutnya, triple data encryption standar. Algoritma 3DS adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DS data encryption standar. Perbedaan DS dengan 3DS terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Oke, baik, itu saja. Bila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya salah.